Sahabat inspirator, semangat bangkit. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat inspirator. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga hari ini kita semua hidup penuh dengan keberlimpahan, kesehatan, dan senantiasa berbahagia. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita masih diberi hari baru, kesempatan baru, dan tentunya dengan kesadaran baru, pengetahuan baru, dan alhamdulillah tentunya dengan rezeki yang baru, yang mana kita sadari bahwa kita hidup sekarang saat ini di sini. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini di dalam video ini mungkin pertama sekali saya menampilkan diri saya, sahabat inspirator, yang mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan suatu pandangan yang baru kepada para sahabat. Saya hanya mau menyampaikan di awal, saya tidak mencoba menggurui ataupun apapun itu namanya. Saya hanya mau sharing, ya, berbagi pengalaman ataupun berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan bisa dijadikan satu pengetahuan baru ataupun pengalaman baru kepada para sahabat. Dan juga saya tidak mendisklaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi sesuatu yang paling benar. Hanya saja kita mencoba berbagi penemuan-penemuan ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah menjadi perjalanan hidup, yang kemungkinan saya ataupun para sahabat juga memiliki pengalaman hidup yang sama, hanya saja mungkin case-nya yang berbeda. Ya, kita tentunya di dalam perjalanan hidup kita dari sejak kita lahir hingga sampai seusia kita yang sekarang ini, mau berapapun usia kita sampai saat ini, tentunya kita sudah melewati berbagai macam perjalanan. Apakah perjalanan itu baik menurut kita ataupun buruk menurut kita, karena baik dan buruk itu adalah masih sebatas menurut, ya, ataupun penilaian ya, yang secara subjektivitas. Padahal apapun yang terjadi itu ya sudah, itu apa adanya. Itulah yang hadir dari semesta. Cuman dikarenakan ada cara pandang, ada penilaian yang subjektif dari diri kita, sehingga sesuatu itu kita terima yang apabila itu menyenangkan buat kita. Tetapi sesuatu itu yang hadir tidak kita terima apabila itu tidak menyenangkan buat kita, sehingga kita sebut itulah masalah. Nah, dalam hal ini, ya, kalaupun saya menilai, ya, sebenarnya masalah itu tidak ada, karena masalah itu hanya sebuah penilaian. Kembali, penilaian artinya penilaian itu adalah batasan, ya, karena kita yang menilai secara subjektif, dan yang disebut masalah itu kan sesuatu yang nggak kita sukai. Tapi kalau sesuatu yang kita sukai kita anggap bukan masalah, bukankah begitu, ya kan? Baik, makanya dalam konteks ini saya coba mau mengajak, ya, para sahabat inspirator untuk terbebas, terbelenggu, terikat, dan melekat dengan satu subjektivitas cara pandang, sehingga tidak lagi memunculkan justifikasi dari sebuah penilaian kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bukan cuma perjalanan hidup kita, malah kadang perjalanan hidup orang lain pun kita justifikasi, kita beri penilaian apakah seseorang itu baik ataupun buruk, sehingga pada saat kita menilai seseorang itu buruk, seakan-akan hidup kita ini sudah, ya, benar, sudah baik. Atau kita menilai seseorang itu hidupnya baik, bagus, sehingga muncullah satu pujian, ya, kepada seseorang yang kita anggap baik tersebut.
Padahal puja dan pujian itu layaknya hanya kita berikan kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini yaitu Allah Sang Maha terpuji. Maaf, terlepas dari apapun keyakinan kita, ya memang Tuhan semesta alam itu yang pantas kita puji. Benar kan? Bukankah begitu? Ya, baik. Jadi kembali kepada pembahasan kita, ya, bahasanya saya tidak mau menggurui, kita hanya berbagi ya pengalaman. Tentunya dalam perjalanan hidup kita, ya, yang paling ya mungkin sering ya terjadi di dalam diskusi kita, apakah diskusi secara online ataupun offline ya, para sahabat, baik sharing mungkin diskusi kepada teman-teman di luar sana ataupun kepada siapapun ya, biasanya yang didiskusikan atau dibahas itu kan masalah, dan masalah yang sangat rentan biasanya di kalangan kita itu masalah finansial, di mana finansial itu sangat pembahasan yang sangat sering dibicarakan dari berbagai kalangan, dari berbagai aspek kehidupan, apakah masyarakat ataupun orang-orang dari kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, karena finansial itu ya sangat krusial untuk dibahas ya. Ya biasanya kalau bicara keuangan ya tentunya maaf ya, biasanya masalah hutang ya kan. Nah, jadi hutang ini kadang-kadang yang menimbulkan sebuah masalah besar ya, dari sebuah penilaian yang subjektivitas dari kita, sehingga kita hidup merasa sulit. Padahal waktu kita belum hutang ya, pas mau hutang hidup kita itu ya mudah. Waktu hutang begitu kesulitan untuk membayar hutang, kita menganggap hidup kita jadi sulit. Padahal siapa penyebabnya? Kan diri kita juga kan begitu kan. Tapi meskipun dari penyebab itu semua terjadi dari diri kita, yang harus kita sadari ya yang harus kita sadari adalah itu terjadi semua sudah apa adanya ya, sudah apa adanya. Itu dulu yang harus kita sadari. Memang kalau kita mau hidup bebas tentunya ya kita tidak berhutang. Tapi kalau kita mau mencari-cari alasan kenapa kita harus berhutang, tentunya karena sesuatu kan, apakah hutang itu untuk kebutuhan yang konsumtif ataupun untuk keperluan bisnis dan lain sebagainya. Artinya ada sesuatu yang membuat kita harus berhutang. Nah, ketika itu terjadi dan akhirnya kita kesulitan untuk melunasinya, maka kita terbebani, kemudian kita muncul rasa takut, khawatir, cemas, takut mungkin didatangi atau dikejar-kejar debt collector dan sebagainya. Nah, itu yang membuat hidup kita akhirnya tidak nyaman, tidak tenang, tidak damai, tidak tenang, dan tidak bahagia. Benar atau tidak? Oke. Nah, terlepas dari itu semua, ya, yang harus kita sadari adalah itu sudah apa adanya. Maka dalam hal ini saya ingin ya mengajak kepada para sahabat inspirator yang mungkin punya pengalaman ini, ayo sama-sama kita sadari, kita cukup berserah diri total, berserah diri seutuhnya kepada siapa? Kepada yang tahu jalannya. Ya, kenapa? Kan tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada pembelajarannya. Nah, kita harus sadari, ketika kita dulu waktu mau meminjamnya, ya, itu kayak katakanlah seperti itu, kan kita tidak pernah berpikir, nanti ada kendala atau tidak, nanti gimana cara bayarnya. Kadang-kadang kita perasaan itu tidak muncul, tapi begitu terjadi tidak sesuai ekspektasi, malah kita kekhawatirannya yang berlebihan dan sebagainya, sehingga hidup tidak menjadi tenang. Oke, jadi dalam hal ini kembali saya ingin mengimbau kepada para sahabat yang mungkin punya pengalaman ini, juga saya dulu punya pengalaman seperti itu, maka kita berserah diri saja total seutuhnya kepada Rabb semesta alam, karena Dia yang tahu jalannya. Bukan berarti kita ya mungkin ada seseorang yang punya perspektif berbeda ya. Orang kita yang berbuat, ya kita yang bertanggung jawab. Kita yang berbuat, ya kita memikirkan solusi. Benar ya, secara aplikatif ya seperti itu. Tapi coba cek kembali kepada dirimu sendiri.
Apakah itu memberikan solusi? Apakah membuat dirimu tenang? Apakah membuat dirimu bahagia? Malah ketika kita sibuk mencari-cari solusi, malah muncul masalah yang baru. Karena biasanya kalau masalahnya hutang, ketika kita kepepet, tidak mampu bayar, malah kita hutang lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Benar atau tidak? Kan sama dengan itu namanya menciptakan masalah yang baru. Kan begitu. Nah ingat, disinilah letaknya kadang-kadang kita tidak bersyukur. Kenapa? Padahal meskipun masalahmu berat, padahal kamu sudah berkelimpahan, sudah apa adanya. Apa berkelimpahan? Ya toh nyatanya sampai detik ini, sadar nggak? Napasmu siapa yang mengatur? Kan bukan dirimu yang mengatur. Sampai hari ini kamu masih bisa bernafas dengan baik. Kamu masih bisa berbicara. Siapa yang mengatur? Suaramu keluar dari mulutmu. Siapa yang mengatur? Kan semesta. Kamu masih bisa mendengar. Apakah kamu yang mengatur pendengaran? Kamu masih bisa melihat? Bukan kan? Itu berjalan otomatis sesuai dengan hukum semesta. Tapi persoalannya karena ada masalah di luar sana, penyebabnya dari diri kita, sehingga itu semua tidak kita sadari dan tidak kita syukuri. Padahal hidup kita sudah berkelimpahan apa adanya. Maka yuk coba kita sadari dari dalam diri kita sendiri. Kita syukuri aja dulu. Artinya kita berserah diri total, jangan fokus pada masalahnya. Karena itu semua itu yang menyebabkan tercovernya esensi yang ada pada diri kita tentang kesadaran siapa diri sejati. Sehingga gara-gara itu kita lupa semua, kita abaikan itu semua. Kenapa? Ya jujur, ketika kita punya masalah itu kan semuanya karena kepentingan kita, karena kebutuhan kita, dikarenakan tidak kesadaran kita. Akhirnya muncullah berbagai macam persoalan yang tidak kita sukai, makalah disebut masalah. Bukankah seperti itu? Nah, maka hari ini melalui video ini, yuk sama-sama kita kembali kepada kesadaran kita, kepada diri sejati kita, bahwa kita sebenarnya sudah apa adanya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.